position for the return. Indonesia on the attack. Sayuri through the legs of the defender. Marcelino equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Team Garuda. Timnas Indonesia telah bertransformasi menjadi tim yang diperhitungkan di Asia. Skuad Garuda semakin menakutkan dengan dukungan pemain keturunan di Eropa. Pelatih Sinteyong terlepas dari kritik yang dialamatkan oleh segelintir pengamat sepak bola seperti Bung Toel, secara nyata memberi perubahan pada timnas. Sinteyong menjadi history maker bagi perjalanan timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya yang terbaru adalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum ini, catatan timnas Indonesia baik di senior dan kelompok umur juga cukup moncer. Sinteyong adalah pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia ke 3 level Piala Asia, yakni Piala Asia U20 2023, kemudian Piala Asia 2023, dan Piala Asia U23 2024. Hasilnya, Piala Asia U20 tidak terlalu mengecewakan meski gagal ke babak knockout atau perempat final, yakni hanya berada di posisi ketiga grup dari 4 tim dengan torehan 4 poin. Di ajang Piala Asia U23, timnas Indonesia juga lolos untuk pertama kali dan hasilnya mengejutkan, berhasil menumbangkan Australia dan Yordania di babak grup dan mengalahkan Korsel di perempat final dan melaju ke semifinal. Sedangkan di Piala Asia 2023 yang berlangsung Januari 2024 lalu, timnas Indonesia juga lolos setelah absen dalam 16 tahun. Kembali buat sejarah karena untuk pertama kali capai 16 besar atau per-8 final. Lantas, apa sebetulnya resep yang membuat timnas Indonesia kali ini begitu gacor? Berikut ulasannya. Jika ditarik ke belakang, pelatih Sinteyong resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Pada 2020, dia mulai menyusun skuadnya. Namun, terjeda pandemi COVID-19. Pada awalnya, kepelatihan Sinteyong biasa-biasa saja. Dia sempat memimpin skuad timnas Indonesia dalam 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia pada pertengahan tahun 2021. Hasilnya, dia hanya meraih 1 kali seri lawan Thailand dan 2 kali kalah dari Uni Emirat Arab dan Vietnam. Pada awal kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dalam tahun 2019, timnas Indonesia masih dipegang Simon McManamy. Hasilnya, dalam 5 laga digebuk Uni Emirat Arab, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pokoknya jadi bulan-bulanan. Sinteyong juga gagal membawa piala dalam ajang Piala AFF 2022 pada akhir 2022 sampai awal 2023, hanya sampai di final. Namun, jika ditilik lebih jauh, sebetulnya peningkatan prestasi timnas Indonesia meski belum dapat piala di era Sinteyong adalah keberanian memotong generasi dan adanya proyek naturalisasi di tubuh timnas. Proyek naturalisasi sendiri makin terasa di era ketum PSSI dijabat Muhammad Iriawan alias Iwan Bule dan makin digencarkan saat kepengurusan PSSI berganti ke Erick Thohir. Pada saat masih Iwan Bule dan sebelumnya, sudah ada beberapa nama pemain naturalisasi seperti Stefano Lillipali, Ezra Walian, Irfan Bahdim, Kim Kurniawan, dan beberapa pemain asing yang lama bermain di Liga 1 hingga menjadi WNI seperti Christian Gonzalez, Ilyas Pasoyevic, Beto Gonçalves, Mark Locke, dan lainnya. Hasilnya belum menggembirakan. Kemudian, mulailah program naturalisasi dan pencarian pemain diaspora untuk membela timnas Indonesia. Nama-nama seperti Elkan Bagot muncul dan resmi menjadi WNI pada 2021. Kemudian menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh pada 2022. Mereka menjadi angkatan pertama era Coach Sinteyong. Elkan sendiri bukan naturalisasi, melainkan pemilik kewarganegaraan ganda karena ayahnya Inggris.
dan ibunya Indonesia. Dia memilih kewarganegaraan RI ketika sudah berusia 18 tahun. Yang terpenting di era Sinteyong adalah berani memotong generasi timnas sebelumnya dengan diganti pemain yang lebih muda dan fresh. Bahkan, boleh dibilang, cikal bakal skuad utama timnas Indonesia adalah dari timnas U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20. Saat itu, timnas U20 melakukan naturalisasi beberapa pemain, di antaranya adalah Rafael Strijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan lainnya. Namun Piala Dunia U20 batal digelar di Indonesia karena keikutsertaan Israel. Skuad timnas U20 yang menonjol adalah Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Rafael Strijk, Arkan Fikri, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, dan Ronaldo Kuate. Ketika masuk ke skuad timnas U23, Sinteyong hanya perlu mencoret beberapa nama dari skuad U20 dengan menambahkan beberapa pemain yang usianya di atas 20 tahun, baik yang di liga domestik atau tambahan pemain naturalisasi. Masuklah Ramadan Sananta, Pratama Arhan, Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Nathan Yoaon, Justin Hubner, dan beberapa nama lainnya. Dari kerangka timnas U23 inilah kemudian terbentuk timnas senior yang diperkuat dengan beberapa pemain senior yang bermain di liga domestik, abroad, maupun naturalisasi. Beberapa pemain lokal senior yang abroad atau bermain di liga domestik, muncullah nama-nama Egy Maulana Fikri, Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan beberapa pemain lainnya. Nah, timnas Indonesia sejak era Sinteyong diperkuat dengan datangnya pemain naturalisasi yang sudah senior, dimulai dari Jordi Amat dan Sandy Walsh pada tahun 2022. Kemudian disusul Sean Patinama pada 2023. Kemudian pada 2024 kedatangan Jai Iyes, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan yang terbaru adalah Kelvin Verdong. Walaupun demikian, pengamat sepak bola tim nasional Kusnaini menilai kualitas timnas Indonesia masih level ASEAN, belum masuk level elit Asia meski lolos ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Hal ini disampaikan Bungkus berdasarkan performa skuad Garuda dalam 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia hanya menang 3 kali. Ketiga kemenangan itu tercipta saat melawan Vietnam 2 kali dan Filipina 1 kali. Adapun saat lawan Irak, tandang kandang mengalami kekalahan. Kita memang lolos ke fase ketiga, tetapi sejujurnya level kita belum terlalu naik, masih di level Asia Tenggara, belum di level elit Asia, ujar Bungkus. 2 kali lawan Irak kita belum bisa berbuat banyak. Kalau lawan Asia Tenggara bisa menang, ini pekerjaan rumah, karena lawan yang akan dihadapi di putaran ketiga tim-tim elit Asia. Peluang masih terbuka, karena kita belum melihat hasil drawing. Masih ada waktu untuk menambah kekuatan tim, masih ada waktu untuk memperbaiki kekurangan, tegas Bung Kusnaini.